Quran. Lihat doanya, sayyidul istighfar, pimpinannya doa pengampunan. Allahumma anta rabbi. Lihat sifat-sifat nama-nama Allah dulu. Allahumma anta rabbi. Ya Allah, engkau adalah Rabbku. La ilaha illa ant. Masuk hakikat penghambaan. Khalaqtani, kamu ciptakan saya Allah. Wa ana abduka, saya hambamu. Lihat. Diakui Allah sebagai pencipta, kemudian dinyatakan dirinya sebagai hamba. Terus seperti ini jemaah. Tak ada satupun doa. Kecuali pas dalamnya terkumpul. Dua wasilah ini. Doa-doa yang hebat yang ada dalam Quran dan Sunnah Nabi SAW. Yang mana ternyata dalam Fatihah terkumpul sehebat-hebatnya. Sebab apa? Nama-nama yang disebutkan di situ adalah usul, pokok-pokok seluruh nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, Ar-Rabb, Ar-Rahman. Dan wasilah penghambaan lengkap di situ. Wasilah penghambaan dalam surat Al-Fatihah lengkap. Keikhlasannya harusnya ikut Nabi, mutaba'ah. Penghambaan harus didasari oleh cinta, alhamdulillahirabbil alamin. Harus didasari oleh raja, harapan, Ar-Rahmanir Rahim. Harus didasari oleh takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maliki Yaumiddin. Lengkap di situ. Sehingga pasti hamba yang betul-betul membaca dalam keadaan menghidupkan dua nilai wasilah ini dalam dirinya, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih berhubungan dengan jalan yang lurus ini. Kita bahas dulu sedikit ke beberapa poin yang berhubungan dengannya. Ihdina, tuntun ya Allah kepada kami kepada jalan yang lurus. Biasa ada yang bertanya, jalan yang lurus kan Islam, Tauhid, ya. Kita kan sudah Islam, kenapa baca lagi? Iya. Kita sudah Islam, ini masih Islam, kenapa? Masih ihdinas siratal mustaqim. Iya. Ini karena dia tidak memahami bahwa permintaan hidayah ini tidak hanya minta hidayah masuk ke dalam Islam, tapi dia juga mencakup masuk dan berada di dalamnya, meningkat kokoh istiqamah dengan berbagai jenjang-jenjang hidayah yang ada di dalamnya. Dan itulah Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Ya, tak lupa pula beliau rahimahullah ta'ala menjelaskan kepada kita ada 10 jenjang hidayah di situ yang kita minta. Kata beliau, ثم يشهد من إهدنا 10 مراتب. Hamba mempersaksikan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, 10 jenjang yang mana jika terkumpul seluruhnya maka terkumpullah hidayah secara penuh sempurna. Al-martabatul ula, yang pertama hidayatul ilmi wal bayan, fayaj'aluhu aliman bil haqqi mudrikan lahu. Ini yang pertama yang kita minta, hidayah ilmu, bayan, dapat hidayah, kita pahami ilmu itu, kita tahu penjelasan itu. Yang mana masuk ke sini saja
luar biasa banyaknya orang yang lalai. Al-martabatu tsaniyah, jenjang kedua, ayyuqdirahu alaihi wa illa fahuwa ghairu qadirin binafsih. Jenjang yang kedua, ketika dia minta ihdinas siratal mustaqim, maka berarti dia meminta kepada Allah agar supaya berikan kemampuan kepada dia untuk melakukan ilmu penjelasan itu. Sebab dia yakin dirinya tidak akan mampu. Jadi permintaan hidayah ini mencakup permintaan hidayah dari Allah supaya Allah beri kemampuan untuk melakukannya. Yang ketiga, al-martabatu tsalitsah, ayyaj'alahu muridan lahu. Minta kepada Allah supaya Allah menjadikan dia muridan, memang menginginkan al-haq itu. Sebab kadang orang sudah punya kemampuan, dan hikmah Allah mengharuskan semua orang punya kemampuan. Hanya kadang kemampuannya terbatas, kadang ini masuk dalamnya minta kemampuan, tapi tidak semua yang mampu ingin, ya kan? Jadi permintaan hidayah mencakup supaya Allah menjadikan dia termasuk orang yang ingin. Dan yang keempat, ayyaj'alahu fa'ilan lahu. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menjadikan dia menjadi fa'il, dia pelaku hal itu. Kadang orang sudah ingin, tapi mungkin ada penghalang sehingga dia belum lakukan. Dan tidak akan bisa dilakukan kecuali dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk dalam permintaan kita, ihdinas siratal mustaqim. Al-martabatul khamisah, yang kelima, ayyuthabbitahu ala dhalika wa yastamirru bihi alaihi. Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah kokohkan di atas hal itu. Dia sudah lakukan, tetap minta supaya kokoh dan terus menerus melakukannya. Al-martabatus sadisah, jenjang yang keenam. Kira-kira apa jenjang keenam ini? Kayaknya kita kira-kira tadi sampai jenjang kedua itu sudah habis itu. Apalagi ya? Dan jenjang keenam, ayyusarrif anhu al-mawani'a wal awarida al-mudaddata lahu. Permintaan ihdina, tentunya Allah as-siratal mustaqim, ini mencakup minta kepada Allah agar supaya Allah jauhkan kita, palingkan kita, bebaskan kita dari apa? Segala mawani, penghalang-penghalang, segala hal-hal yang datang yang bisa mengeluarkan kita, atau yang bisa melemahkan kita di jalan ini, atau yang bisa memperlambat kita di jalannya. Ini masuk di dalamnya. Ihdinas siratal mustaqim. Al-martabatus sabi'ah, jenjang yang ketujuh, ayyahdiyahu fit tariqi. Ayyahdiyahu fit tariqi nafsiha hidayatan khassah, akhassu minal ula. Fa innal ula hidayatun ila at-tariqi ijmala, wa hadhihi hidayatun fiha wa fi manazilha tafsila. Jenjang yang ketujuh, ketika dia mengatakan ihdinas siratal mustaqim, itu di dalamnya terkandung berarti dia meminta hidayah kepada Allah. Hidayah di dalam jalan ini, hidayah khusus, yang lebih khusus dari yang pertama. Sebab yang pertama itu minta hidayah masuk ke jalan ini secara global, sehingga tidak kafir lagi. Ini pun sudah merupakan kekhususan, ya kan? Ini sudah khusus sudah ini, tapi ada lebih khusus lagi. Dari ihdinas siratal mustaqim di dalamnya sudah terkandung itu. Minta hidayah khusus. Apa hidayah khusus itu? Hidayah berada di jalan ini. Gimana? Hidayah supaya kita dalam jalan ini semakin tinggi derajat kita.
semakin tinggi derajat kita, semakin tinggi, semakin hebat. Anggaplah misalnya solatnya, ya, jenjangnya dia dalam solat semakin luar biasa. Dia sudah masuk dalam Islam, ya, tapi belum tentu benar tawakalnya. Alhamdulillah, ihdinas siratal mustaqim, dapat jenjang tawakal. Sudah bertawakal, masih ada jenjang di atas ketawakalan. Iya. Ketawakalan pertama yang dimiliki itu. Minta lagi ihdinas siratal mustaqim, semakin baik tawakalnya. Ihdinas siratal mustaqim, semakin baik tawakalnya. Minta lagi ihdinas siratal mustaqim, semakin hebat tawakalnya. Demikian pula jenjang-jenjang lainnya, jenjang mahabbah, cinta, jenjang khauf, takut, jenjang khasyah, raghbah, rahbah, ikhbat. Iya, jenjang as-sabar, az-zuhud, at-tabattul, as-sama', jenjang tauhid. Iya, jenjang as-sabar, jenjang as-syukur. Seluruhnya, dan banyak lagi jenjang. Luar biasa ini jamaah. Ini tidak habis, kita harus minta terus. Sebab tidak habis dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak bisa dibatasi. Al-martabatu thaminah, jenjang yang ke-8. Ayyushhidahu al-maqsuda min at-tariq wa yunabbihahu alayhi fayakunu muta'alli'an fi sayrihi multafitan ilayhi ghaira muhtajibin bil wasilati anhu. Bahwa dalam permintaan ihdinas siratal mustaqim ini, di dalamnya terkandung permintaan hamba supaya Allah menjadikan dia hamba yang mampu sampai ke dalam syuhud, mampu menyaksikan maksud pokok dari jalan ini. Dia minta kepada Allah supaya dia diberi tambih terus. Itu tambih maksudnya. Dalam permintaan itu minta terus ditambih, diperingatkan terus. Sekarang mungkin antum tertambih, tapi keluar masjid belum tentu. Ya kan? Ini bagaimana supaya tertambih terus? Itu masuk di dalam permintaan itu. Maksud kita ilallah, kepada Allah, tidak ada selainnya. Iya. Sehingga kita menengok hanya kepada Allah. Melihat maksud kita. Iya. Dan meminta kepada Allah supaya tidak tertutup. Iya. Bagi kita wasilah dalam hal ini. Al-martabatu tasi'ah, jenjang yang ke-10, ke-9. Ayyushhidahu faqrahu wa daruratahu ila hadhihi al-hidayah fawqa kulli darurah. Iya, masuk dalam permintaan ini ihdinas siratal mustaqim. Iya, di dalamnya terkandung permintaan supaya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita mampu menyaksikan. Iya. Syuhud, mampu menyaksikan. Ini gelas, ada air di dalamnya, warnanya begini, sekian tingginya apa. Ini kita saksikan. Tapi syuhud yang dimaksudkan di sini lebih dalam. Iya, kita minta kepada Allah supaya kita mampu menyaksikan bahwa kita betul-betul fakir, darurat betul hajat kita. Iya, terhadap hidayah ini di atas segala darurat yang kita inginkan. Kita perlu makan, perlu minum. Iya, maka ketahuilah jamaah, keperluan kita terhadap hidayah ini tiap saat melebihi segalanya. Kita perlu oksigen, perlu jasad, perlu ini dan lainnya. Keperluan kita terhadap hidayah mengalahkan segala darurat yang kita perlukan. Tapi tidak semuanya, tidak semua orang mampu menyaksikan hal ini. Kalaupun dia mampu menyaksikannya mungkin sesaat. Dan dalam permintaan ihdinas siratal mustaqim di dalamnya sudah masuk itu. Minta supaya mampu menyaksikan ini dan bisa terus menyaksikannya. Sebab persaksian inilah yang akan mengantar kita ke dalam jenjang-jenjang penghambaan yang setinggi-tingginya. Al-martabatul asyirah, kemudian 10 kata beliau, ayyushhidahu at-tariqain al-munharifain an tariqiha wa huma tariq ahli al-ghadab alladhina adalu an ittiba'il haqq qasdan wa inada wa
Wa tariqu ahli al-ghadab ya. Wa tariqu ahli ad-dalal alladziina adalu anha jahlan wa dalala. Kemudian dia meminta kepada Allah supaya Allah mempersaksikan untuk dia, menjadikan dia mampu menyaksikan dua jalan yang sesat itu. Sudah berada di jalan, sama orang kalau orang naik mobil. Kalau kemampuan memandangnya hanya di jalan saja, tidak mampu memperhatikan kemampuan jalan kiri kanannya, ada perempatan apa dan lainnya, itu celaka. Jadi permintaan ihdinas siratal mustaqim mencakup ini pula, supaya diberi kemampuan melihat dua jalan sesat itu yang menyisihi jalan-jalan yang siratal mustaqim, yang sangat banyak, yang intinya dua, jalan ahlul ghadab dan jalan ahlul dalal. Siapa ahlul ghadab? Orang-orang yang menyelisihi, yang berpaling untuk mengikuti al-haq karena rusak maksudnya, karena yang betul-betul menentang, padahal dia tahu jalannya orang-orang Yahudi dan yang mengikutinya. Dan jalannya ahlul dalal, orang-orang yang berpaling dari jalan yang lurus ini karena bodoh terhadapnya, sesat di dalamnya. Dan saya katakan tadi banyak, sebab Nabi SAW telah bersabda, Nabi SAW pernah menggaris-garis lurus, kemudian mengatakan hada sirati. Inilah jalanku. Kemudian Nabi jalan garis kiri kanannya, garis yang sangat banyak. Kemudian Nabi SAW mengatakan hadhihi subul. Yang mana di setiap jalan, kiri kanan yang sangat banyak itu, kata Nabi SAW, ada syaitan yang mengajaknya. Ada syaitan yang mengajak. Ayo kemari. Ayo kemari. Lafaznya bukan ayo kemari. Macam-macam. Dengan berbagai ajakan syubhat dan syahwat. Yang mana mereka adalah syaitan dari kalangan jin dan manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. Demikianlah kami telah jadikan sebagai sunnatullah untuk seluruh nabi, dan tentunya untuk orang-orang yang mengikutinya pula, adua, musuh. Dari mana? Dari kalangan syaitan. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami jadikan musuh untuk para nabi itu dari kalangan syaitan. Musuh dari kalangan syaitan. Siapa? Jin dan manusia. Ada syaitan jin, ada syaitan manusia. Ada orang takut sama syaitan jin, padahal yang lebih harus takut adalah syaitan manusianya. Sebab mungkin dia memberi makan, mungkin dia mengelus-ngelus, mungkin dia mendatangkan ayat, mungkin dia mendatangkan hadis. Yang targetnya adalah memperindah-indah kebatilannya. Lihat lanjutannya, yuhi ba'duhum ba'da zukhrufal qawli ghurura. Syaitan jin dan manusia ini saling memberikan wahyu, bisikan, dorongan ini, zukhrufal qawli ghurura. Seluruhnya adalah perhiasan yang menipu. Perlu mengetahui jalan ini jamaah. Jadi kita ketahui bukan untuk ini untuk mengikutinya, tapi untuk menghindar darinya. Kembali kepada hadis Nabi. Jadi setelah Nabi jelaskan, ini jalanku, ini jalan-jalan syaitan ini subul ini. Hadhihi sabili. Inilah jalanku. Hadza sirat, ini jalanku. Kiri kanan yang sangat banyak adalah subul. Yang tiap sabil, tiap jalan di situ ada syaitan yang mengajaknya. Selanjutnya Nabi SAW membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Dan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikuti jalan itu, dan jangan ikuti as-subul, jalan-jalan yang lain, sebab jalan ini akan memecahkan kalian.
Dia akan memecahkan kalian jalan ini. Memecahkan dari apa? An sabilihi, dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang Allah wasiatkan kepada kalian. Dzalikum wasaqum bihi. Ini Allah wasiatkan kalian kepada kalian. Minta wasiat jemaah. Ini wasiat Allah. Dzalikum wasaqum bihi. Itulah Allah wasiatkan kepada kalian la'allakum tattaqun, semoga kalian bertakwa. Jadi target jalan itu adalah ketakwaan. Yang mana takwa adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang termulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala yang paling takwa. Jalan kemuliaan jemaah. Makanya kita katakan siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang kamu beri nikmat ya Allah. Minta baca betul doa ini dengan penuh harapan terhadap hidayah-hidayah yang ini jemaah. Hati-hati masuk ke dalam jalan ini hanya mempelajari cara-cara solat, tapi tidak mempelajari hal-hal yang membatalkan solat. Oh, ini nilai-nilai iman. Tidak mempelajari hal-hal yang membatalkan, merusak iman. Itu tadi, itu yang 10 itu. Orang-orang seperti yang akan rusak agamanya tanpa dia sadari. Ngeri jemaah. Umar radhiyallahu anhu dengan sanad yang sahih pernah berkata, sering aku lupa tentang ini. Innama tunqadu ural Islam urwatan urwa idza nasha'a fil Islam man lam ya'rif al jahiliyah. Tidaklah ikatan keislaman itu terurai, terlepas seikat demi seikat, kecuali ketika hamba tumbuh dalam Islam sementara tidak mengetahui lawannya, yaitu jahiliyah. Dan inilah hakikat jahiliyah, jalan ahlul ghadab dan jalan ahlul dalal. Tidak perlu mengetahui ini jamaah, perlu ada ilmu di situ. Dan ini pembahasannya luas. Iya, sebaik-baik yang mengungkap pembahasan dalam perkara dari Al-Quran, Sunnah Rasulullah, kemudian lihat kitabnya Syekhul Islam Taimiyah, terutama Iqtida Siratal Mustaqim. Itu luar biasa luas dalam mengupas jalan-jalan jahiliyah ini. Dan juga Syekh Muhammad bin Al-Wahhab Masail Jahiliyah menyebutkan sekitar 100 lebih ya ciri-ciri khususnya masyarakat jahiliyah. Kita harus berlepas, ketahui itu untuk berlepas darinya, supaya kita bisa mengajak saudara kita untuk lepas darinya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ada yang beranggapan atau tidak bisa lagi menjawab anggapan orang yang mengatakan, kenapa kita minta terus ihdinas siratal mustaqim, padahal siratal mustaqim kan Islam, kita sudah Islam. Padahal justru setelah Islamnya kita semakin perlu untuk meminta dengan permintaan itu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat kembali pembahasan yang lain. Sekarang perhatikan, khususkan terhadap dua nama itu, Ar-Rabb dan Allah. Ya, atau Iyyaka na'budu dan Iyyaka nasta'in. Ya. Dan juga Ar-Rahman. Ini adalah pembahasan lebih jauh. Allah, Ar-Rabb, Ar-Rahman disebutkan dalam ayat ini.
Kemudian hubungkan terikatnya penciptaan, perintah. Jadi ada penciptaan, turun perintah, lakukan ini, tinggalkan ini. Kemudian selanjutnya ada pembalasan. Semua rentetan ini tidak lepas dari 3 nama ini. Tak lepas. Kemudian perhatikan kata beliau, bagaimana makhluk seluruhnya. Ya, bagaimana dari 3 nama ini, atau dari nama ini, kita dapat melihat makhluk terkumpul dan terpecah. Jadi ada al-jama' dan ada al-farq. Terkumpul dan terpecah. Gimana maksudnya terkumpul terpecah? Kata beliau, fasmur rabb lahul jam' al-jami' li jami'il makhluqat. Wa huwa rabb kulli syai' wa khaliquhu wal qadir alayhi la yakhruju syai'un an rububiyyatihi wa kullu man fis samawati wal ardi abdul lahu fi qabdihi wa tahta qahrihi fajtama'u bi sifatir rububiyyah waftaraqu bi sifatil ilahiyyah fa'allahahu wahdahu as-su'ada wa aqarra lahu ta'an bi annahu Allah alladhi la ilaha illa huwa alladhi la tanbaghi al-ibadatu wat tawakkul wal raja' wal khawf wal hubb wal inabatu wal ikhbat wal khashya wat tadallul wal khudu' illa lahu wa huna iftaraqa an-nas wa saru fariqaini fariqan musyrikina fis sa'ir wa fariqan muwahhidina fil jannah fal ilahiyyah hiya allati farraqathum kama anna ar-rububiyyah hiya allati jama'athum. Kata beliau rahimahullah ta'ala, nama Allah Ar-Rabb ini al-jama', dia mengumpulkan. Kenapa dikatakan mengumpulkan? Sebab dia mengumpulkan seluruh makhluk. Bukankah dia Rabbnya segala sesuatu? Bukankah dia mencipta segala sesuatu? Tidak ada yang keluarkan? Iya. Bukankah dia mampu terhadap segala sesuatu? Tidak ada yang keluar dari rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruh yang di langit dan di bumi datang kepada Allah sebagai hamba rububiyah. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Tidaklah yang di langit dan di bumi ini kecuali pasti datang kepada Allah sebagai abda, hamba yang tunduk kepada Allah. Allah cipta, Allah atur, tidak ada yang bisa mengelak. Ditetapkan rezekinya sekian, biar dia mau apa, biar dia usaha apa, tidak akan lepas dari ketentuan itu. Allah tetapkan kamu perlu oksigen, biar kamu tidak mau, tetap kamu akan perlu. Ini apa? Ketentuan rububiyah yang tidak mungkin ada yang bisa lepas. Dan hamba pasti tunduk, mau atau tidak mau. Terkumpul padanya di situ. Hanya mereka terpecah ketika masuk ke dalam pembahasan sifatnya Allah sebagai ilah yang berhak untuk disembah. Maka orang-orang yang beruntung sajalah yang menjadikan Allah sebagai ilahnya. Mereka tunduk, menetapkan bahwa Allah la ilaha illahu, tak ada yang berhak disembah kecuali hanyalah Dia. Iya. Mereka tetapkan bahwa tidak bisa ibadah, tidak boleh itu ibadah kecuali hanya kepada Allah. Tawakkal, raja, takut, cinta, inabah, ikhbat, khasyah, at-tadallul, al-khudu'. Mereka tetapkan tidak mungkin seluruhnya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disinilah manusia terpecah. Sehingga jadilah menjadi kelompok. Sekelompok menjadi orang-orang musyrikin berada dalam neraka, dan kelompok lain masuk ke dalam surga, orang-orang muwahhidin. Jadi sifat ilahiyahnya Allah memecah mereka. Iya. Dari sifat ini terpecah. Sebagaimana dari sifat rububiyah mereka terkumpul. Perhatikan dari kata terpecah itu. Iya. Jadi dalam penghambaan mereka terpecah. Ketika diajak menetapkan Allah yang menciptai, menguasai, mengatur alam semesta, orang-orang musyrikin tetapkan, terima, sama-sama kita di situ. Iya. Hanya disebutkan dalam Al-Quran, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Jika kamu tanya mereka orang-orang musyrikin, siapa yang menciptakan langit dan bumi, pasti mereka akan menjawab Allah. Sama dengan kaum muslimin keyakinan ini. Tapi ketika disuruh mengucapkan la ilaha illallah, apa jawaban mereka? Aja'alal alihata ilaha wahida, inna hadha la syai'un ujab. Apa dia mau menjadikan satu saja disembah? Sesuatu yang mengherankan, tidak bisa diterima.
Tapi orang Muslim, la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Mempersaksikan bahwa Allah Subhanahu wa taala saja yang berhak untuk disembah. Di sinilah terjadi perpecahan. Karena itulah Nabi mengatakan, saya adalah pemecah. Saya adalah pemecah yang memecah antara kesyirikan dan tauhid. Iya, antara yang hak dan batil. Sebab tidak akan mungkin ketemu. Sebagaimana Nabi SAW pecah dalam keluarganya, pecah bersama pamannya, pecah dengan kerabat-kerabat terdekatnya, pecah suku beliau, pecah kabilah beliau dengan dakwah ini. Nah, di sini hati-hati makna perpecahan di sini. Sebab tidak akan mungkin ketemu. Karena itulah kesatuan dalam agama Allah Subhanahu wa taala dasarnya adalah kesatuan di atas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan di sinilah hakikat nilai iman. Innamal mu'minuna ikhwah. Persaudaraan yang diakui dalam Islam adalah persaudaraan keimanan, dan di situ hakikat iman. Iya, bukan karena satu kelompok, bukan karena satu pengajian, bukan karena satu yayasan, bukan karena satu pesantren, bukan karena satu suku, bukan karena satu penduduk, satu negara. Itu persaudaraan hizbiyah, jemaah. Karena itu pula lah manhaj untuk menyatukan kaum muslimin harus mengembalikan mereka kepada usul pokok agama mereka, kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dibesarkan, dimuliakan hanya Allah Subhanahu wa taala, agama yang tidak selainnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Madarijus Salikin, hidayah, iya, dari sisi khusus dan umumnya, ini beliau bagi lagi menjadi 10 jenjang, bukan jenjang yang tadi. Iya, jadi 10 jenjang, bukan jenjang yang tadi. Hanya sekedar mimbab faedah. Sebab itu langsung masuk dalam pembahasan ihdina. Hidayah yang 10 ini masuk, itu yang kita sudah singgung kemarin. Ya, misalnya ada 3 jenjang hidayah yang hanya khusus para nabi dan rasul yang memilikinya. Itu apa? Jenjang hidayah taklim. Allah beri hidayah langsung, Allah berbicarai. Iya. Allah beri hidayah melalui melalui wahyu khusus untuk para nabi. Iya. Yang ketiga, Allah beri hidayah melalui pemberitaan para malaikat. Iya. Pemberitaan para malaikat. Seluruh jenjang hidayah ini disebutkan dalam surah Asy-Syura ayat 51. Jadi Allah berbicara. Ini hidayah khusus. Bahkan tidak semua nabi dan rasul yang memiliki jenjang hidayah ini. Yang terkenal adalah Nabi Musa alaihissalam. Siapa lagi? Yang langsung dibicarai oleh Allah? Nabi Adam alaihissalam. Dalilnya dalam hadits yang sahih Nabi SAW ditanya, "A'adamun nabi?" "Na'am, huwa wa mukallam." Nabi menjawab, Nabi ditanya, "Apakah Adam nabi?" Maka Nabi SAW menjawab, "Iya, wa mukallam," dan dia dibicarai juga. Siapa yang ketiga? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Hanya Nabi Muhammad SAW juga? Iya. Melalui Jibril juga. Bahkan ini lebih banyak melalui Jibril. Kapan Nabi dibicarai langsung? Dalam peristiwa Isra Mi'raj. Ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik. Langit pertama dilewati, langit kedua dilewati, langit ketiga dilewati, sampai ke langit ketujuh tetap dilewati. Yang mana jenjangnya Nabi Ibrahim pada langit yang ketujuh? Nabi lewati. Di sana beliau SAW berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang benar, di sini Nabi SAW tidak melihat Allah, tapi melihat cahaya. Sebagaimana sabda Nabi SAW ketika ditanya, "Apakah engkau melihat Rabbmu?" Maka Nabi SAW menjawab dalam hadits yang sahih, "Nurun anna arah." Cahaya. Bagaimana mungkin saya bisa melihatnya? Hanya, ya, dari sisi mana lebih afdal, mana lebih utama, ya, kita bisa mengatakan Nabi SAW mempunyai kekhususan tersendiri di sini.
Dia melihat cahaya, berbicara dengan Allah di atas langit dalam keadaan tidak apa-apa. Melihat cahaya. Bahkan dalam keadaan kondisi yang sehebat-hebat kondisi. Menerima wahyu yang sehebat-hebat wahyu. Ibadah yang sehebat-hebat ibadah. Salat 5 waktu. Bahkan asalnya 5 waktu. Ya, 50 waktu. Akhirnya menjadi 5. Karena besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pelaksanaannya ditetapkan pertama 50 kali. Iya. Tapi kemudian pelaksanaannya menjadi 5 kali, tetapi pahalanya tetap 50 kali. Sebab tiap kali menjadi 10 kali pelaksanaan. Kenapa dikatakan lebih afdal? Dibandingkan dengan Nabi Musa alaihissalam misalnya. Walaupun seluruhnya adalah Nabi dan Rasulullah Subhanahu wa taala mulia. Nabi Musa, iya, ketika ingin melihat Allah Subhanahu wa taala, berbicara dengan Allah, Allah nampakkan cahaya, gunung hancur, Nabi Musa terpincang. Padahal Nabi Musa di muka bumi. Di muka bumi. Lihat cahaya itu pincang. Iya. Rasulullah SAW naik ke atas langit, lihat cahaya juga, tidak pincang. Bahkan berbicara dengan senikmat-nikmat pembicaraan. Keutamaan tersendiri dimiliki oleh Rasulullah dari sisi berbicaranya beliau sallallahu. Jenjang hidayah ini tidak ada yang memilikinya kecuali hanya Nabi dan Rasulullah Subhanahu wa taala. Iya. Ada juga hidayah dalam bentuk tahdid, ada dalam bentuk ilham, ada dalam bentuk bayanul am, ada dalam bentuk bayanul khas. Iya, bayanul am itu ya penjelasan umum. Hidayah dalam makna ini orang kafir seluruhnya kena. Semuanya kena dapat hidayah dalam makna ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum." Iya, hatta yubayyana lakum ma yattaqun. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyesatkan sebuah kaum kecuali setelah Allah beri hidayah mereka. Hidayah apa ini? Allah sesatkan tapi setelah Allah beri hidayah. Ini hidayah penjelasan. Iya, penjelasan, hidayah bayan namanya, tapi umum. Iya. Tapi ada juga penjelasan khusus, bayanul khas. Iya, dikasih penjelasan oleh Allah tapi lebih khusus. Iya. Ini jenjang-jenjang khusus. Iya. Penjelasan khusus ini melahirkan hidayah khusus pula. Ada jenjang isma, ada jenjang ilham. Iya, dan beberapa jenjang lainnya. Ada jenjang sama. Ada jenjang wahyu atau hidayah dalam bentuk ru'ya shadiqah, mimpi yang benar. Iya. Sebab Nabi SAW bersabda, "Ar-ru'ya shadiqah juz'un min 46 juz'an minan nubuwah." Mimpi yang benar, yang jujur adalah bahagian dari 46 bahagian dari kenabian. Iya. Hanya mimpi itu harus dipahami ada 3 jenis. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadits yang sahih, bahwa ar-ru'ya salatah, ru'ya min Allah, wa ru'ya tahzin min asy-syaitan, wa ru'ya mimma yuhditsu bihi ar-rajul nafsahu fil yaqdha fayarahu fil manam. Mimpi itu ada 3. Mimpi dari Allah. Ya, yang kedua mimpi yang merupakan permainan syaitan supaya kita sedih, kacau dalam berfikir. Ya, dan yang ketiga mimpi yang muncul dalam diri seseorang, ya, yang dia lihat dalam kehidupan nyata, kemudian akhirnya dia lihat dalam mimpi. Misalnya dia mimpi melihat ini, ingin sekali itu, akhirnya ya ketemu dalam mimpi. Ya, mau sekali dia makan nasi campur tapi tidak ada uangnya, akhirnya makan dalam mimpi. Ini yang ketiga. Tapi kalau dari Allah Subhanahu wa taala, maka mimpi ini namanya ru'ya shadiqah. Ini bahagian dari kenabian, maka benar. Pemberitaan dalam mimpi itu benar. Iya, dia akan benar. Hanya bagaimana menentukan dia dari Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Iya, lihat keadaan orangnya, lihat keadaan mimpinya, dan apapun keadaannya, mimpi yang seperti ini setelah terputusnya wahyu tidak bisa bertentangan dengan wahyu. Dan bahkan ini pula lah salah satu ukuran mimpi itu benar atau tidak. Iya, mimpi itu benar dari Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Kalau sesuai dengan Quran dan Sunnah, semakin menguatkan Quran dan Sunnah, maka berarti benar. Tapi kalau bertentangan, maka dari syaitan secara pasti. Iya. Baik. Kita tidak bahas terlalu banyak perkara ini. Baik. Pembahasan lebih jauh adalah pembahasan bahwa dalam surat Al-Fatihah ini, iya, di dalamnya terkandung syifa.
Sebagaimana sifatnya Al-Quran secara umum adalah sifat apa? Penyembuh, penawar berbagai penyakit. Ini sifat Al-Quran secara umum. Iya. Dia adalah sifat untuk penyakit hati. Iya. Sifat untuk penyakit hati. Yang kapan hati ini sakit, iya, sudah. Ruhnya akan rusak. Iya. Atau sifat dalam bentuk penyakit badan. Iya. Ini Al-Quran. Anggap misalnya penyakit badan ketika apa? Ada orang kemasukan, terkena, dikirimi guna-guna. Oh, sakit kepalanya. Iya. Karena guna-guna, sihir. Atau karena ain. Iya. Dengan Al-Quran, bacakan Al-Quran, keluar. Atau sakit karena sengatan. Iya. Digigit ular, kalajengking, dan semisalnya. Ruqyah, bacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, dan keluar. Dua jenis ini ada dalam Quran Al-Fatihah seluruhnya. Bahkan Al-Fatihah sangat hebat dalam penyembuhan terhadap dua perkara ini. Ini akan beliau bahas lebih jauh. Sekarang pembahasan pertama. Jadi Al-Fatihah di dalamnya terkandung syifa, penyembuh terhadap apa? Syifaul qulub dan syifa abadan. Hati dan badan. Baik. Kalau penyembuh hati, ya. Kita lihat di sini kata beliau, kenapa sampai dikatakan Al-Fatihah di dalamnya terkandung penyembuh terhadap penyakit hati? Karena perputaran penyakit di dalam hati itu pada dua pokok. Iya. Dua pokok perputaran penyakitnya. Fasadul ilmi, yang kedua fasadul qasdi. Rusak ilmunya, dan yang kedua rusak maksudnya. Hawa yang main. Walaupun dia ilmui, dia sudah tahu ilmunya begini, tapi hawanya yang mendominasi. Berarti rusak maksudnya. Akhirnya macam-macam. Sementara dua penyakit ini habis sudah dengan ihdinas siratal mustaqim di situ. Sebab fasadul ilmi, di situlah titik kerusakannya siapa? Ahlul ghadab, ghairil maghdubi alaihim. Iya. Bukan ahlul dalal, orang-orang Nasara. Rusak ilmunya, banyak amalannya, tetapi tidak ada sadul ilmu. Muncullah berbagai penyakit. Melakukan ini. Muncul berbagai amalan yang rusak. Kenapa? Karena rusaknya ilmunya, dia tidak tahu. Muncul berbagai kesyirikan, berbagai bid'ah, berbagai maksiat, dan lainnya. Penyakit hati. Karena rusak ilmunya. Ini ahlul dalal, walad dalin. Orang Nasara dan orang-orang yang mengikutinya. Fasadul qasdi, rusaknya maksud. Sifatnya orang-orang Yahudi. Dia berilmu, tapi maksudnya luar biasa. Ada kibar, ada penyakit ini, ada penyakit ini. Akhirnya ilmu itu tidak teramalkan. Iya. Hawa yang dia ikuti. Akhirnya muncul berbagai penyakit. Atau kita bisa lihat dari tinjauan lain. Penyakit hati itu ada dua. Maradus syubhat dan maradus syahwat. Penyakit karena syubhat dan penyakit syahwat. Penyakit syubhat itu ya, misalnya bid'ah yang dilakukan orang-orang yang berdalil dengan agama. Ini banyak-banyak didominasi oleh syubhat. Dia melakukan ini, perbuatan melakukan maulid misalnya, bid'ah, rusak. Dia yakini benar bisa. Kenapa? Ada syubhat dalam dirinya. Di antara syubhatnya apa misalnya? Ini kan wujud cinta kepada Nabi. Cinta kepada Nabi merupakan tuntunan agama. Bahkan Nabi SAW mengatakan, La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in.
Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai saya yang paling dicintai mengalahkan cintanya kepada kedua orang tuanya, anak-anaknya dan seluruh manusia. Berarti tidak bisa, tidak terlarang kalau begitu. Ini syubhat namanya. Dan semua bid'ah di sini sumbernya. Karena rusaknya ilmu, muncul syubhat. Jelas ya? Kalau penyakit syahwat, itu dia tahu salah. Kalau syubhat tidak tahu dia, tidak merasa salah. Justru merasa yakin. Merasa yakin itu. Tapi kalau penyakit syubhat, syahwat, itu tahu salah. Minum. Habis minum apa? Kalau yang sudah orang yang sudah pernah sadar misalnya, kemudian karena masih dorongan syahwat, iya, keinginan untuk minum lagi. Ini apa? Syahwat kan? Habis itu sadar kan? Kayak ada penyesalan. Kenapa? Syahwat, melakukan onani misalnya, nonton film-film, dengar musik dan semisalnya, syahwat, ingin. Walaupun dia tahu ini salah, ini tidak bisa, ini melelehkan saya, ini begini, dia tahu betul bagaimana perubahan dalam dirinya ketika melakukan maksiat itu. Ya, tapi gimana dorongannya? Itu syahwat. Orang-orang yang terkena begini lebih mudah disadarkan. Walaupun yang menyadarkannya orang tidak berilmu. Walaupun orang tidak bicara apa-apa saja, cukup memperlihatkan saja sesuatu, bisa sadar dia. Sekedar dia melihat contoh, iya dia sudah sadar. Oh teman saya minum dia, kenapa dia sekarang bisa sholat? Oh iya bagusnya dia sekarang. Bisa sadar sekedar itu saja. Saya dia tahu memang salah memang. Jadi mau mengajarnya orang yang bodoh. Sebab dasar-dasar ajakan dalam perkara ini mudah. Sebab yang diajar memang sudah tahu salah. Tapi kalau orang penyakit syubhat, ya boleh jadi yang mengajak, yang terkena juga. Ini jemaah. Dan dua penyakit ini habis tuntas dalam suratul Fatihah. Dari doa itu dan dari tahqiq, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, luar biasa. Kalau kita mampu mengamalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan ini pembahasan kita lebih tuntas ini. Jadi pembahasan tuntas kita di sini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita ilmui, amalkan, yakini, kita mampu wujudkan keadaan diri kita terus menerus berada di atas jenjang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, selamat dari ahli al-ghadab wa ahli ad-dalal. Pasti berada